Halo semuanya, penerima PKH Murni, mari merapat. Karena ada pertanyaan dari salah satu sobat netizen kita kali ini yang menanyakan, penerima PKH Murni apakah bisa mendapatkan BPNT? Nah, bagi Anda, penerima PKH Murni atau KPM PKH Murni, Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Benar atau tidak ya? Dan kalau benar, nanti cara usulnya agar bisa mendapatkan BPNT itu bagaimana? Karena selama ini penerima PKH Murni kan tidak mendapat BPNT, hanya PKH saja. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya kasih tahu bocorannya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu dan ingin menambah wawasan, Anda bisa simak penjelasan yang nanti akan saya sampaikan. Saya mohon informasinya disimak sampai tuntas. Mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan berikut penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, senang sekali hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Bagi yang baru bergabung, baru menyimak, silakan bisa dibantu channel YouTube Ahmad Haris Effendi ini untuk terus berkembang dengan diklik subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah subscribe. Baik Bapak Ibu sekalian, topik bahasan kita kali ini masih seputar bansos, yaitu terkait penerima PKH Murni. PKH Murni ini sebenarnya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah PKH yang memang dari awal dia itu penerima hanya PKH saja. Yang kedua adalah penerima PKH yang dulu pernah mendapat BPNT, tapi sekarang BPNT-nya sudah tidak cair lagi, alias yang tersisa hanya PKH-nya saja. Lalu muncul pertanyaan, Mas, bagaimana penerima PKH itu apakah bisa menerima BPNT? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, perlu informasi dasar terlebih dahulu. Jadi informasi yang mendasar terlebih dahulu, yaitu terkait PKH dan BPNT. Sebenarnya PKH dan BPNT itu adalah dua jenis bantuan sosial yang berbeda. Kalau PKH bantuannya uang, kalau BPNT itu sebenarnya dalam bentuk barang, tapi pada tahun 2023 dicairkan dalam bentuk tunai. Target sasaran dari PKH dan BPNT itu juga berbeda. Kalau PKH, target sasarannya itu adalah keluarga, karena namanya adalah Program Keluarga Harapan, PKH. Kalau BPNT itu biasanya bisa untuk individu juga bisa, misal lansia tunggal, janda, dan lain sebagainya. Berikutnya, kedua bansos ini, baik PKH dan juga BPNT itu memiliki kuota bansosnya masing-masing. Kalau PKH, maksimal kuota yang bisa ditampung adalah 10 juta penerima se-Indonesia. Jadi ada 10 juta KPM, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Untuk BPNT, kalau tidak salah jumlahnya ada 18 juta penerima. Kebanyakan BPNT. Nah, dari kedua bansos ini ada penerima PKH Murni, ada yang di tengah-tengah yaitu menerima keduanya, ada yang menerima PKH juga BPNT, dan ada yang menerima BPNT Murni. Nah, dari informasi ini sudah punya dasar ya, punya gambaran. Sekarang kita kembali lagi ke topik PKH Murni apakah bisa mendapatkan BPNT. Semuanya bisa diusulkan. Jadi bagi Anda penerima PKH Murni, kalau ada usulan, ya silakan bisa diusahakan untuk usul. Ya, usul. Misal dari penerima PKH Murni bisa coba diusulkan mendapatkan BPNT. Usulnya di mana? Nah, usul ini bisa melalui dua cara. Yang pertama langsung datang ke desa atau kelurahan, menemui operator SIG-NG atau operator sistem bansos di desa atau kelurahan, dan minta tolong ke operator untuk usul mendapatkan BPNT. Jelaskan kalau Anda adalah penerima PKH dan tidak menerima BPNT. Minta tolong bisa tidak diusulkan, begitu ya. Usul yang kedua yaitu menggunakan aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini bisa Anda unduh di Google Play Store. Bisa Anda install. Kalau belum punya akun, daftar dulu akunnya. Kalau nanti akunnya sudah disetujui, nah baru nanti silakan Anda masukkan biodata Anda, lalu diusulkan untuk bisa mendapatkan BPNT. Yang penting ya, bagi penerima PKH Murni sebenarnya bisa melakukan usul.
Yang penting Anda itu mau usul atau tidak sebenarnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, terkait bansos ini, kalau nanti kuota BPNT-nya masih full, katakan masih angka 18 juta, usul berapapun juga akan sulit diterima, alias masih antri untuk masuk. Dan kalau Anda ingin mendapatkan BPNT, tentunya penerima BPNT ini harus diturunkan jumlahnya, alias harus banyak yang dicoret. Kalau banyak yang dicoret, maka usulan-usulan itu bisa banyak yang masuk. Pada dasarnya bisa melakukan usul, silakan kalau melakukan usul ya. Tapi ya saya pesan juga kepada Anda semua terkait bansos ini, dapat PKH murni, dapat BPNT murni, ataupun dapat keduanya, itu perlu disyukuri. Karena ya banyak sekali mungkin tetangga kita atau mungkin saudara kita di luar sana yang tidak seberuntung Anda semua. Jadi mungkin ada yang secara ekonomi sama tapi dia tidak mendapatkan bansos sama sekali, dan Anda hanya menerima PKH murni. Itu perlu disyukuri ya. Perlu disyukuri. Intinya itu, seberapa kecil bantuan yang diperoleh tetap harus disyukuri. Baik, saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait menjawab pertanyaan apakah PKH murni bisa mendapatkan BPNT. Jawabannya bisa dilakukan usul. Terkait nanti diterima atau tidak, yang penting sudah melakukan usul. Terima kasih sudah menyimak. Kita bertemu lagi di info bansos berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.